Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Karena pembatasan sosial akibat virus COVID-19, secara khusus dalam Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4, maka ibadah minggu pagi ini kembali dilangsungkan dalam keluarga. Meski ibadah hanya dalam rumah setiap keluarga dan bukan di dalam gereja, tetapi jangan mengurangi suasana, terutama makna peribadahan. Dengan iman, kita yakin bahwa Tuhan ada hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan untuk itu, mari kita menikmati ibadah minggu pagi ini bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Nats pembuka. Sebab Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Habakuk 2 ayat 20. B. Pengumuman-pengumuman. Pertama, ibadah-ibadah. A. Ibadah-ibadah dalam jemaat, baik ibadah minggu pagi, keluarga dan unsur dalam minggu berjalan, dilaksanakan di masing-masing keluarga. Diharapkan Bapak Ibu keluarga agar masih terus setia mengkoordinir dan mengorganisir ibadah-ibadah tersebut dengan panduan liturgi dari majelis jemaat. B. Ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan tepat jam 9 WIB pagi di tiap keluarga dan akan diingatkan dengan bunyi lonceng dari gereja sebanyak 3 kali sebagaimana biasanya. Pada ibadah minggu pagi, yaitu jam 07 WIB, jam 8 WIB, dan jam 9 WIB. Pada bunyi lonceng yang ketiga, jam 9 WIB, tiap-tiap keluarga sudah memulai peribadahannya. C. Di dalam peribadahan tersebut tetap ada persembahan, tetapi persembahan bukan yang menjadi utama, melainkan ibadahlah yang menjadi utama, sehingga tidak boleh persembahan menjadi kendala bagi tiap keluarga untuk tidak melaksanakan ibadah. Kedua, penggantian seng atap gereja. Untuk diketahui oleh warga jemaat bahwa dalam waktu dekat Majelis Jemaat Urusan Ekubang akan melaksanakan pekerjaan penggantian seng atap gereja. Dimohon keterlibatan warga jemaat dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. 3. Aksi amplop janji iman. Untuk menggalang tambahan dana guna menopang pekerjaan penggantian seng atap gereja, maka pada bulan Agustus ini Majelis Jemaat Urusan Ekubang akan menjalankan aksi amplop janji iman kepada warga jemaat. Mohon kesediaan warga jemaat untuk menopang aksi tersebut. 4. Warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 26 Juli sampai 9 Agustus 2020. Panjang umur dan diberkati Tuhan selalu. Kata firman Tuhan, dengarkan aku, anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Amsal 4 ayat 10. C. Himbauan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan new normal, maka kita akan memasuki fase dan pola hidup yang baru. Untuk itu dihimbau kepada kita setiap warga jemaat dalam melaksanakan new normal agar tetap memperhatikan dan menjalankan prosedur standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan disiplin, dengan mengingat 3 standar, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. D. Ucapan terima kasih. Demikian warta Jemaat GKI Kanaan pada ibadah minggu pagi ini, dan atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di minggu pagi ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kekal selama-lamanya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa terus menyertai langkah kehidupan kami hingga saat ini. Ya Allah Bapa di surga, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan, tentunya segala sesuatu yang kami kerjakan akan sia-sia. Tetapi ketika Engkaulah Allah yang memimpin seluruh kehidupan kami, maka tentunya kehidupan kami akan senantiasa dipimpin untuk melakukan kebenaran. Saat ini Tuhan kami akan membaca bagian firman-Mu. Dan untuk itulah Tuhan, kami mohon hikmat-Mu menyertai kami, mengurapi hati dan seluruh kehidupan kami, supaya benar-benar kebenaran firman yang kami renungkan pada saat ini tidak sia-sia, melainkan tertanam di dalam hati dan batin kami. Dan lebih daripada itu Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami, untuk tidak hanya mendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman, yang mau mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami selaku orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 dengan perikop pembacaan dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang disebut berbahagia
adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kokoh atau tidaknya suatu bangunan tentunya sangat tergantung pada fondasinya. Itulah sebabnya ketika seseorang hendak mendirikan sebuah bangunan, maka pastinya akan mempersiapkan bahan-bahan material yang berkualitas dalam pembangunan itu dan membangun fondasi yang kuat supaya tidak mudah roboh dalam berbagai kondisi. Sebab fondasi yang kuat tentunya akan mampu menopang seluruh bangunan yang dibangun di atasnya. Dan sama halnya dengan sebuah bangunan, iman setiap orang juga perlu memiliki dasar yang kokoh agar tetap bertahan dalam berbagai situasi kehidupan dunia ini dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang melemahkan imannya. Dan satu-satunya dasar iman orang percaya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab hanya Dialah yang senantiasa memimpin kepada kebenaran dan menuntun pada jalan keselamatan. Dari bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk mengarahkan pandangan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi yang cenderung begitu melemahkan iman mereka. Sebagai kota metropolitan Yunani, kota Korintus sangat maju pesat dalam teknologi, industri, dan juga dalam dunia perdagangan. Dan sama seperti halnya banyak kota makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, tetapi bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini, baik itu perbuatan cabul dan hawa nafsu, kesombongan, iri hati, penyembahan berhala, perselisihan yang terjadi di antara mereka yang pada akhirnya berdampak pada persekutuan orang-orang percaya, lalu membuat perpecahan di dalam tubuh Kristus. Sehingga menjadi alasan di sini bagi Rasul Paulus untuk menulis surat ini, untuk menanggapi masalah serius yang sementara terjadi dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Bagi Rasul Paulus, kecenderungan hidup di dalam dosa sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka belum dewasa secara rohani di dalam Kristus. Sehingga melalui suratnya ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka supaya terus menjaga dan memelihara iman sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan dengan menunjukkan cara hidup yang mau melakukan kehendak Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selain berbagai tantangan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, tergambar dengan jelas pada bagian ini bahwa ada persoalan lain yang juga turut mengerongrong iman mereka ketika masing-masing di antara mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut Paulus, pengikut Apolos, pengikut Kefas, serta kehadiran para pengajar-pengajar sesat yang berusaha menggantikan dasar yang teguh yang telah didirikan oleh Rasul Paulus di dalam Yesus Kristus dengan dasar lain menurut hikmat manusia. Maka ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari nasihat Rasul Paulus pada bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah dasar iman yang kokoh. Itu dapat dilihat pada ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Rasul Paulus mengungkapkan sebuah metafora tentang bangunan yang dasarnya kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tidak dapat digantikan dengan dasar atau fondasi yang lain.
Bagi Paulus, apapun yang dilakukannya semuanya berdasarkan kasih karunia Allah. Dan sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dia telah meletakkan dasar yang kuat dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh menggantikan dengan dasar iman yang berbeda, yang lahir dari berbagai konsep logika manusia, ataupun konsep pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dari Injil. Jadi bagi Paulus hanya Tuhan Yesus Kristus adalah dasar iman yang kokoh. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus terus mengingatkan jemaat di Korintus sebagai jemaat yang telah dibangun di atas dasar Yesus Kristus, supaya hendaknya tetap kuat di dalam iman hanya kepada Kristus. Hal yang kedua, kualitas setiap pekerjaan pasti akan diuji. Dan hal itu Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Rasul Paulus mengatakan setiap orang dapat terus membangun di atasnya dengan apapun bentuk material yang digunakan untuk membangun. Baik itu material yang berkualitas baik seperti emas, perak, batu permata, atau justru material yang mudah hancur seperti kayu, rumput kering, atau jerami. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan dasar dari bangunan tersebut. Artinya bahwa ketika Rasul Paulus telah meletakkan dasar yang kuat dalam pertumbuhan jemaat melalui pekabaran Injil, maka setiap orang dapat terus melanjutkan pekerjaan itu dengan berbagai cara dan pola pelayanan. Namun tidak seorang pun yang berhak menggantikan dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri, dengan berbagai konsep apapun, karena pada akhirnya pekerjaan setiap orang akan nampak dan akan diuji dengan api. Tuhan sendiri yang akan menguji dan menilai kualitas pekerjaan setiap orang. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, maka akan mendapat upah. Begitu pula sebaliknya, jika pekerjaannya terbakar, maka tentunya akan mengalami banyak kerugian. Hal yang ketiga, mempergunakan hidup ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hal itu tertulis di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian, pada bagian ini Rasul Paulus menasihati untuk mempergunakan hidup ini dengan benar. Paulus menyebut, kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kata bait dalam bahasa Yunani disebut naos, yang berarti rumah atau tempat kediaman suatu yang ilahi. Suatu hal yang istimewa bahwa tubuh manusia, tubuh kita ini disebut sebagai bait Allah atau tempat kediaman Allah. Hal ini bukan menunjukkan pada bangunan secara fisik, tetapi mengacu kepada hidup pribadi manusia itu sendiri. Sehingga jika hidup ini adalah tempat tinggalnya Roh Allah, maka sudah sepatutnya setiap orang hidup untuk melakukan kehendak Allah, bukan cenderung melakukan kejahatan. Karena ketika hidup cenderung melakukan kejahatan, maka sesungguhnya kita telah membinasakan bait Allah, maka Allah pun akan membinasakan hidup ini. Rasul Paulus mengingatkan, hidup yang senantiasa memuliakan Allah adalah hidup berdasarkan hikmat dari Allah dan bukan berdasarkan hikmat manusia. Tidak menjadi sombong dan angkuh karena merasa paling berhikmat, lalu mengejar pengetahuan yang sia-sia. Karena jauh lebih mulia dari semua itu
Rasul Paulus katakan bahwa semua orang adalah milik Kristus yang adalah milik Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Di atas dasar apakah kita mau berpijak? Apakah di atas fondasi yang kuat di dalam Kristus? Ataukah membangun pijakan di atas dasar yang mudah hancur dan rapuh dengan segala hal yang diandalkan dalam hidup ini, yakni kekayaan, kejayaan, kesuksesan, ketenaran, dan lain-lain sebagainya. Selaku orang percaya, fondasi kehidupan kita ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah dasar yang kuat dalam seluruh keberadaan hidup kita. Maka tetap berdiri di atas dasar iman yang kokoh di dalam Kristus tentunya merupakan pilihan hidup yang tepat. Karena beriman kepadanya tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Tuhan akan menuntun kita menuju pada jalan keselamatan yang kekal. Ketika kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka itu berarti bahwa perkataan dan pengakuan kita harus sejalan dengan Kristus. Jadi kalau kita adalah orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, maka kita pun harus hidup melakukan seluruh kehendak firman-Nya. Sebab sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beriman. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita semua telah ditebus. Hidup kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Alkitab, melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita renungkan pada saat ini, bahwa hidup kita ini adalah tempat di mana Allah tinggal. Hidup kita ini adalah bait Allah sendiri. Itulah sebabnya kehidupan kita harus senantiasa memuliakan Tuhan dan melakukan kebenaran, karena roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita ini adalah roh kebenaran dan kudus. Sekarang buktikanlah kepada dunia tempat di mana kita berada, dalam rumah tangga, dalam keluarga, masyarakat, dan persekutuan jemaat, melalui tugas tanggung jawab pelayanan masing-masing, untuk terus hidup di atas dasar iman yang kokoh di dalam Kristus. Apapun tantangan yang dihadapi, tetapi jangan pernah menjadi lemah, apalagi terjerumus di dalam berbagai hal yang mendatangkan dosa dalam hidup kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, dalam situasi ini pun kita harus tetap ingat bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa terus menyertai dan menolong melewati semua ini, sebab Dialah dasar iman yang kokoh dalam hidup kita. Bertekunlah dalam doa dan firman Tuhan, taatlah melakukan kehendak-Nya, dan teruslah melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan setia. Ingat bahwa Tuhan melihat kualitas iman setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dan Dia akan memberi upah dari setiap pekerjaan yang kita telah tahan uji. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya. Allah yang juga menciptakan kami manusia, yang berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur karena tiap-tiap hari Engkau senantiasa terus menyertai langkah kehidupan kami, memberikan kekuatan dan nafas hidup ini bagi kami. Bahkan di dalam berbagai tugas pekerjaan yang kami kerjakan, kami merasakan jamahan tangan kuasa Tuhan yang terus menopang hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya senantiasa terus menguatkan iman kami, sehingga dalam berbagai tantangan kehidupan dunia ini, kami tidak menjadi lemah di dalam iman, melainkan justru tetap kuat di dalam iman. Oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus adalah dasar iman kami selaku orang-orang percaya. Kuatkanlah kami Tuhan, pimpinlah hidup kami, supaya kebenaran firman Tuhan ini senantiasa dapat selalu kami wujudkan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberkati kehidupan bapak-bapak dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ibu-ibu dalam tanggung jawab sebagai penolong bagi suami, dan anak-anak di dalam pergumulan pendidikan mereka. Kasih setia Tuhan senantiasa terus menyatukan kehidupan tiap-tiap rumah tangga, sehingga kehidupan keluarga-keluarga di tengah-tengah lingkungan Jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 senantiasa mencerminkan kehidupan keluarga-keluarga yang takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan yang ditekuni, Tuhan memberkati. Ketika kami bekerja dengan taat, setia, dan bertanggung jawab, Tuhan melihat semuanya itu, dan Tuhan memberkati dengan cara dan kuasa Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan tidak sia-sia, melainkan senantiasa menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak di dalam pergumulan pendidikan mereka. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, setiap anak-anak di jenjang pendidikan masing-masing harus menempuh pendidikan di tiap-tiap rumah. Tetapi kami percaya hikmat dan kepandaian senantiasa Engkau anugerahkan, sehingga Engkau Allah kiranya senantiasa membimbing kehidupan mereka menuju kesuksesan dan keberhasilan dalam meraih segala cita-cita yang Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan para pemuda-pemudi dalam berbagai usaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya mendengar setiap doa yang diungkapkan, berkatilah mereka, dan kiranya Engkau menjawab setiap doa mereka dengan memberikan pekerjaan yang layak untuk menopang hidup dan masa depan. Bagi setiap yang mendapat hasil CPNS, ketika mereka ada di dalam sukacita karena lulus tes CPNS, Tuhan memberkati mereka di dalam segala tugas pekerjaan dan nantinya di dalam segala masa depan mereka. Tetapi ketika ada para pemuda-pemudi yang belum lulus tes CPNS, Tuhan kiranya kuatkan iman mereka, dan Tuhan senantiasa juga terus memberkati langkah hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan yang dialami di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan juga dalam hidup pribadi. Tuhan kuatkan iman percaya kami, supaya senantiasa selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa menyediakan solusi yang terbaik, sehingga di dalam berbagai situasi apapun yang dialami, jangan biarkan kami mudah putus asa, kecewa, dan khawatir, melainkan tetap percaya bahwa bersama-sama Tuhan, apapun kondisi yang dialami, semuanya pasti ada jawaban dan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan.
Bagi setiap orang tua lanjut usia, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan, pengharapan di dalam iman mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan pergumulan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Kanaan Perumnas 4 ini. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu para pendeta, penatua dan syammas, badan pelayan unsur-unsur jemaat, di dalam tugas panggilan gereja ini, untuk bersaksi, bersekutu dan melayani Engkau Tuhan, di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati, supaya kami senantiasa dapat melaksanakan segala tugas dan panggilan gereja dengan taat, setia dan bertanggung jawab. Dan nama Tuhan sendiri yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung serbaguna. Bahkan kami juga berdoa untuk panitia sidang jemaat, secara khusus Wikana. Tuhan memberkati mereka dengan segala hikmat. Tuhan menolong dan menopang mereka di dalam segala usaha untuk menggalang dana. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk pergumulan bangsa dan negara ini. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri yang ada. Kami berdoa juga untuk pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Jayapura dan juga pemerintah kabupaten, bahkan pemerintahan di kampung-kampung terpencil. Tuhan memberkati seluruh hamba-hambamu ini di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah mereka senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk upaya menangani penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon Engkau Tuhan senantiasa memberikan hikmat, menolong kami semua bersama pemerintah, supaya situasi ini dapat segera berakhir. Kami berdoa untuk semua para medis di dalam segala tugas dan panggilan mereka melayani setiap masyarakat. Tuhan memberkati, jaga lindungi, supaya mereka senantiasa dapat terus melayani masyarakat dengan baik. Tuhan memberkati mereka dengan segala hikmat, dan Tuhan juga kiranya memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga secara khusus untuk setiap pasien yang terpapar virus COVID-19. Tuhan menopang mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang dahsyat yang mampu menyelamatkan kami semua dan menyelamatkan dunia ini. Apapun situasi yang kami alami saat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja ini, baik itu Klasis GKI Port Numbai dan Sinode GKI di Tanah Papua. Kami mohon hikmat senantiasa menyertai hamba-hambamu di dalam segala tugas menata layani pekerjaan Tuhan di atas tanah Papua ini. Biarlah nama Tuhan sendiri yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah seluruh doa yang dapat terpujilah namamu Tuhan.